Kisah nyata horor pesugihan juragan kambing kecurigaan warga lereng Gunung Merapi. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng Gunung Merapi, kehidupan berlangsung dengan tenang meskipun ada rasa penasaran dan misteri yang melingkupi salah satu warganya. Desa ini, yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan hutan lebat, memiliki suasana yang damai. Namun, di tengah ketenangan itu, ada satu nama yang selalu mengundang perbincangan di mulut warga, Pak Basuki. Pak Basuki adalah seorang lelaki parubaya dengan tinggi badan rata-rata, berambut sedikit beruban, dan memiliki wajah yang tampak ramah, meski menampilkan aura misterius. Ia dikenal sebagai juragan kambing yang sukses. Dengan pengelolaan peternakan kambing yang baik, ia berhasil mengumpulkan kekayaan yang jauh melebihi tetangganya. Setiap hari, Pak Basuki mengenakan pakaian sederhana, biasanya kaos dan celana panjang, namun gaya hidupnya yang berkecukupan terlihat dari kendaraan yang digunakannya, sebuah mobil pickup yang terawat baik, yang sering digunakan untuk mengangkut kambing ke pasar. Meskipun dia seorang yang dermawan, sering memberikan sumbangan kepada masjid dan membantu warga yang kesulitan, ada sesuatu yang aneh tentang cara ia memperoleh kekayaannya. Warga desa mulai memperhatikan bahwa hanya Pak Basuki yang hidup berkecukupan di antara mereka yang mayoritas memiliki kehidupan sederhana. Rasa curiga mulai menyebar, dan berbagai spekulasi pun muncul. Bagaimana mungkin dia bisa sukses sebesar itu hanya dari beternak kambing? Bisik seorang ibu di warung kopi saat bercengkerama dengan tetangganya. Pasti ada yang tidak beres, jawab tetangganya sambil menggelengkan kepala. Desas-desus ini semakin menguat ketika beberapa orang mengaku melihat Pak Basuki melakukan sesuatu yang aneh setiap malam Jumat Kliwon. Malam itu, kabarnya, ia pergi ke ladang belakang peternakannya, tempat sebatang pohon beringin besar berdiri kokoh. Warga sering mendengar suara gaduh dan melihat cahaya samar dari arah sana, membuat mereka semakin penasaran dan takut. Di tengah ketidakpastian itu, ada satu orang yang paling penasaran, Bagas, seorang pemuda yang bekerja sebagai buruh di peternakan Pak Basuki. Bagas adalah sosok yang rajin dan pekerja keras, namun kehidupannya di tengah kesulitan ekonomi membuatnya terjebak dalam rutinitas yang monoton. Ia sering memperhatikan keanehan di peternakan, terutama saat malam menjelang. Suatu malam, saat Bagas menyelesaikan tugasnya memberi makan kambing, ia melihat Pak Basuki keluar dari rumah dalam keadaan tergesa-gesa. Dengan hati-hati, ia mengikutinya dari kejauhan. Dalam kegelapan malam, ia melihat Pak Basuki membawa sebuah keranjang yang berisi berbagai makanan, nasi, ayam, dan bunga, menuju pohon beringin yang dimaksud. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang memanggil-manggil, membuat bulu kuduk Bagas merinding. Dengan rasa ingin tahunya yang membara, Bagas bersembunyi di balik Pak Basuki. Ia melihat Pak Basuki menempatkan makanan di bawah pohon dan mengucapkan beberapa kata yang terdengar asing. Di situ, ia merasakan ketegangan yang luar biasa, seolah-olah ia sedang menjadi saksi dari sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Kehidupan desa yang damai mulai terguncang oleh rasa curiga dan ketakutan. Pak Basuki yang semula dihormati kini menjadi sosok yang diselimuti misteri. Warga semakin gencar membicarakan kemungkinan bahwa Pak Basuki terlibat dalam pesugihan, sebuah praktik yang dianggap tabu dan berbahaya. Akhirnya, malam itu berakhir dengan rasa cemas yang menggelayuti pikiran Bagas. Ia pulang dengan hati berdebar, berusaha memahami apa yang baru saja ia saksikan. Dalam benaknya, muncul pertanyaan, apakah kekayaan yang didapat Pak Basuki benar-benar hasil dari usaha yang jujur, atau ada sesuatu yang lebih kelam di balik semua itu? Desa kecil ini, yang seharusnya menjadi tempat yang damai, kini terpecah oleh rasa curiga dan ketakutan. Dan di tengah semua ini, Pak Basuki terus melanjutkan hidupnya, seolah tidak ada yang terjadi, sementara bayang-bayang kegelapan mulai mengintai langkahnya. Hari-hari berlalu di desa kecil itu, dan ketegangan di antara warga semakin meningkat. Bisikan dan desas-desus tentang Pak Basuki dan praktik pesugihan yang mungkin ia lakukan terus beredar. Setiap kali Bagas melewati peternakan, ia merasakan beban berat di pundaknya, seolah-olah ia menyimpan sebuah rahasia besar.
Keingintahuan dan ketakutan bercampur aduk dalam pikirannya, membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Suatu sore, saat Bagas sedang membersihkan kandang kambing, ia mendengar suara gaduh. Suara itu datang dari arah ladang, tempat Pak Basuki biasanya menghabiskan waktu. Rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat. Ketika ia sampai di sana, ia melihat beberapa kambing berlarian dengan ketakutan, mata mereka membelalak seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Beberapa kambing tampak terjatuh, tidak berdaya, dan Bagas merasakan ketidakberesan yang semakin dalam. "Kenapa kambing-kambing ini berlari?" tanya Bagas kepada salah satu pekerja lain yang kebetulan tiba di tempat itu. "Aku juga tidak tahu, sepertinya ada yang tidak beres," jawab pekerja itu dengan nada cemas. Mereka berdua berusaha menenangkan kambing-kambing yang panik, tetapi suasana di sekitar semakin tegang. Ketika malam tiba, Bagas tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mendengar dari mulut warga bahwa malam ini adalah Jumat Kliwon, malam di mana Pak Basuki biasanya melakukan ritual. Dengan berani, ia mengatur rencananya untuk mengintip Pak Basuki. Malam itu, Bagas menyelinap ke arah peternakan, bersembunyi di balik semak-semak. Bulan purnama bersinar terang, memperlihatkan siluet Pak Basuki yang tampak berjalan pelan menuju pohon beringin. Dalam hatinya, Bagas merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, malam ini ia akan mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Pak Basuki membawa keranjang yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini, ia tampak lebih khawatir. Dengan hati-hati, Bagas mengamati setiap gerakan. Ia melihat Pak Basuki mengeluarkan berbagai makanan dan mulai mengucapkan mantra yang tampak aneh. Suara-suara halus mulai terdengar dari dalam hutan, seolah-olah makhluk gaib sedang merespon panggilan itu. Tiba-tiba, suasana menjadi mencekam. Bagas melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Suara bisikan itu semakin jelas, dan ia dapat merasakan hawa dingin menyelimuti sekelilingnya. Dalam sekejap, Pak Basuki tampak panik. Ia berteriak, "Apa yang kau inginkan? Aku sudah memberikan apa yang kau minta." Bagas merinding, tidak percaya apa yang ia lihat dan dengar. Ia menyaksikan Pak Basuki berlutut, memohon pada sosok yang tidak terlihat. Dalam hati, Bagas merasakan ketakutan yang mendalam. Ia menyadari, Pak Basuki tidak hanya terlibat dalam praktik yang mencurigakan, tetapi juga berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, sosok itu tampak menjauh, meninggalkan Pak Basuki yang terengah-engah. Dengan cepat, Bagas mundur, tidak ingin terlihat dan terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan. Ia berlari pulang, hatinya berdebar kencang, dan pikirannya penuh dengan gambaran menakutkan yang baru saja ia saksikan. Keesokan harinya, berita tentang kambing-kambing yang mati dan perilaku aneh Pak Basuki menyebar dengan cepat di desa. Warga berkumpul di warung kopi, membicarakan keanehan yang terjadi. "Kita harus melakukan sesuatu," kata seorang lelaki tua, "kalau dia memang pesugihan, kita tidak bisa membiarkannya terus begini." Keberanian untuk melawan ketidakadilan mulai muncul di antara warga, tetapi di sisi lain, ada juga rasa takut akan konsekuensi jika mereka mencampuri urusan Pak Basuki. Bagas merasa terjebak di tengah-tengah konflik ini. Ia ingin memberitahu warga tentang apa yang ia lihat, tetapi rasa takut akan reaksi Pak Basuki dan makhluk gaib yang mungkin terlibat menghentikannya. Di dalam hatinya, Bagas merasakan konflik batin yang mendalam. Apakah ia harus berbicara dan menghadapi risiko, atau tetap diam dan melihat keadaan semakin memburuk? Ia tahu bahwa keputusan apapun yang ia buat akan memiliki dampak besar, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh desa. Ketegangan memuncak, dan ketidakpastian melingkupi desa kecil itu, menjadikan setiap orang bertanya-tanya tentang masa depan mereka. Malam Jumat Kliwon kembali tiba, dan suasana di desa semakin mencekam. Warga semakin resah, dan bisikan tentang Pak Basuki dan ritualnya semakin kuat. Di tengah ketegangan ini, Bagas merasa terjebak dalam dilema yang tidak bisa ia abaikan. Meski ketakutan menyelimuti dirinya,
rasa ingin tahunya mendorongnya untuk mencari tahu lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mengumpulkan keberanian, Bagas kembali ke peternakan Pak Basuki. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam yang krusial. Kandang kambing tampak sunyi, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa. Beberapa kambing tampak gelisah, bergerak mondar-mandir seolah merasakan bahaya yang mendekat. Bagas merasakan ketidaknyamanan dalam hati, tetapi ia tidak bisa mundur lagi. Saat malam semakin larut, ia melihat Pak Basuki keluar dari rumah dengan keranjang yang sama. Kali ini, ia membawa lebih banyak makanan dan beberapa benda aneh yang Bagas tidak pernah lihat sebelumnya, sebuah pisau kecil, beberapa daun-daun kering, dan potongan kain berwarna merah. Bagas bersembunyi di balik semak-semak, menunggu dengan penuh harap dan ketakutan. Pak Basuki menuju pohon beringin yang besar, tempat di mana ia biasa melakukan ritual. Dengan hati-hati, ia menyiapkan sesaji di bawah pohon, mengucapkan mantra yang semakin terdengar jelas. Suara angin malam membawa bisikan gaib, dan Bagas merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Dalam kegelapan, ia melihat sosok-sosok bayangan bergerak di antara pepohonan, membuatnya merinding. Tiba-tiba, dari kegelapan, suara keras memecah keheningan malam. Beberapa kambing di kandang berteriak ketakutan. Bagas melihat Pak Basuki terjatuh, wajahnya pucat dan panik. Ia menatap ke arah pohon beringin dengan mata penuh ketakutan. Dalam sekejap, sosok yang tidak terlihat muncul, dan Bagas merasakan getaran dari kehadiran makhluk tersebut. "Jangan, tolong jangan," teriak Pak Basuki, suaranya bergetar. "Aku sudah memberikan semua yang kau minta. Apa lagi yang kau inginkan?" Bagas tidak bisa percaya apa yang ia saksikan. Sosok itu, meskipun tidak terlihat, memancarkan aura yang menakutkan. Di dalam hatinya, Bagas merasakan konflik yang semakin mendalam. Ia tidak hanya menyaksikan seorang lelaki terjebak dalam kesepian dan ketakutan, tetapi juga menyadari bahwa Pak Basuki telah menjalin perjanjian yang sangat berbahaya. Setelah beberapa saat, suara gaib itu mereda. Pak Basuki tampak kehabisan tenaga, terkulai di tanah. Bagas merasa tergerak untuk membantu, tetapi rasa takut menghalangi langkahnya. Dengan langkah ragu, ia mendekati Pak Basuki yang tampak terpuruk. "Pak, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, suaranya bergetar. Pak Basuki menatap Bagas dengan mata yang penuh kesedihan. "Jangan ikut campur, Bagas. Ini urusanku. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi." Bagas merasakan tekanan yang berat. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa keputusan Pak Basuki untuk terlibat dalam pesugihan tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Ketakutan dan kesedihan mengisi ruang yang semula damai di desa itu. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian aneh di peternakan Pak Basuki beredar cepat. Warga desa semakin curiga dan marah. Sebagian dari mereka mendatangi rumah Pak Basuki, menuntut penjelasan. "Kami mendengar suara-suara aneh semalam. Apa yang sebenarnya terjadi?" teriak seorang lelaki tua. Pak Basuki hanya terdiam, wajahnya terlihat lelah dan putus asa. Ia tahu bahwa kebenaran yang ia simpan akan segera terungkap, tetapi rasa takut akan konsekuensi dari pesugihan yang ia jalani membuatnya terjebak dalam kebisuan. Di dalam hatinya, ia berjuang dengan konflik moral, antara mengakui kesalahannya dan mempertahankan kebohongan yang telah mengubah hidupnya. Bagas, yang menyaksikan semua ini, merasa terbagi. Ia ingin menceritakan apa yang ia lihat semalam, tetapi ia tak ingin mengundang bahaya lebih jauh. Di satu sisi, ia merasa bahwa warga harus tahu tentang praktik berbahaya yang dilakukan Pak Basuki, tetapi di sisi lain, ia juga merasakan simpati terhadap lelaki yang terjebak dalam perjanjian kelam. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Warga desa melanjutkan perbincangan mereka, dan suasana semakin tegang. Beberapa orang bahkan mulai merencanakan tindakan untuk menghentikan praktik pesugihan ini. Bagas dihadapkan pada keputusan besar, apakah ia akan bersuara dan menghadapi risiko, atau tetap diam dan membiarkan keadaan semakin memburuk. Di tengah semua ini, Bagas merasakan tekanan emosional yang semakin meningkat. Rasa ingin tahunya bertemu dengan rasa takut,
dan ia tahu bahwa langkah selanjutnya akan menentukan tidak hanya nasibnya sendiri, tetapi juga nasib Pak Basuki dan seluruh desa. Ketegangan semakin memuncak, dan Bagas tahu bahwa waktu untuk bertindak semakin sempit. Malam Jumat Kliwon tiba kembali, dan desa yang dulunya tenang kini dipenuhi dengan ketegangan yang tak tertahankan. Bagas, yang terus dihantui oleh pengalamannya sebelumnya, merasa bahwa malam ini akan menjadi titik balik bagi semua orang. Sementara itu, Pak Basuki semakin tertekan oleh desakan warga dan rasa bersalah yang menghantuinya. Ia tahu bahwa perbuatannya selama ini telah membawa malapetaka tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Malam itu, desa diselimuti oleh kabut tebal, memberikan suasana misterius yang semakin mendalam. Warga berkumpul di warung kopi, membicarakan langkah selanjutnya. Beberapa dari mereka berencana untuk mendatangi Pak Basuki dan menuntut penjelasan atas semua kejadian aneh yang telah terjadi. Di tengah kerumunan, Bagas merasa terperangkap antara rasa takut akan makhluk gaib yang mengancam dan kewajiban moral untuk mengungkap kebenaran. Ketika malam semakin larut, Bagas memutuskan untuk kembali ke peternakan. Ia merasa terpanggil oleh sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Dengan hati-hati, ia menyelinap ke belakang rumah Pak Basuki, tempat di mana ia tahu ritual biasanya dilakukan. Hatinya berdebar kencang saat ia melihat sosok Pak Basuki yang terlihat gelisah, berjalan mondar-mandir di dekat pohon beringin. Malam ini harus berbeda, gumam Pak Basuki, suaranya penuh ketegangan. Ia tampak lebih tua dari biasanya, wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam. Bagas bersembunyi di balik semak-semak, menunggu dengan penuh harap dan cemas. Pak Basuki mulai menyiapkan sesaji, tetapi kali ini ia tampak lebih ragu. Ia mengeluarkan makanan dan barang-barang yang telah disiapkannya, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ia tampak berjuang dengan dirinya sendiri, seolah-olah ada suara dalam dirinya yang berusaha menghentikannya. Saya tidak bisa terus seperti ini, bisiknya, tetapi suara gaib itu kembali memanggilnya. Kau sudah berjanji, Basuki. Apa kau ingin kehilangan semua yang telah kau dapatkan? Bagas menahan napas, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia ingin melangkah maju, tetapi rasa takut akan konsekuensi dari tindakan Pak Basuki membuatnya terhenti. Dalam sekejap, suasana menjadi semakin mencekam ketika tiba-tiba suara gaib itu muncul, menggetarkan udara di sekeliling. Berikan tumbalmu, teriak suara itu, menggema di antara pepohonan. Bagas merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan ketakutan mendalam mengisi hatinya. Ia tahu bahwa saat ini, Pak Basuki berada di ambang keputusan yang akan mengubah segalanya. Di tengah ketegangan itu, Pak Basuki tampak terpuruk, wajahnya berkerut karena rasa bersalah dan ketakutan. Ia berlutut, memohon kepada makhluk gaib itu. Tolong, berikan aku kesempatan lain. Aku akan membayar semua yang kau minta, tetapi jangan ambil orang-orang yang tidak bersalah. Seketika, Bagas merasa tergerak. Ia tidak bisa lagi berdiam diri. Dengan tekad yang kuat, ia melangkah maju, memanggil Pak Basuki. Pak, ini bukan jalan yang benar. Kita bisa mencari cara lain, kita bisa bersama-sama mengatasi ini. Pak Basuki menatap Bagas dengan mata penuh keputusasaan. Kau tidak mengerti, Bagas. Ini adalah jalan yang saya pilih, dan sekarang saya harus membayar harganya. Tiba-tiba, suara gaib itu kembali menggelegar, kau akan membayar harga yang lebih tinggi jika kau terus melawan. Pilihlah, tumbal atau kehilangan segalanya. Dalam keadaan terdesak, Pak Basuki terpaksa membuat keputusan. Dengan air mata di pipinya, ia mengulurkan tangan, menawarkan sesuatu yang tidak bisa dibalik, kambing terkuatnya, yang telah menjadi lambang kesuksesannya. Ambillah ini sebagai tumbal, jangan ambil orang-orang yang tidak bersalah. Suasana semakin mencekam ketika makhluk gaib itu muncul dari kegelapan. Bayangan menyeramkan itu melayang di atas tanah, mengisyaratkan bahwa keputusan ini akan membawa dampak yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Bagas terbelalak, menyaksikan bagaimana Pak Basuki, dalam putus asanya, mengorbankan makhluk hidup yang tidak bersalah untuk menyelamatkan dirinya sendiri.
Saat kambing diambil, teriakan kesedihan menggema di malam yang sunyi. Bagas merasakan kepedihan yang mendalam. Ia tahu bahwa pengorbanan ini tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah beban karma yang akan menghantui Pak Basuki selamanya. Di tengah suasana yang kacau, Bagas berlari menjauh, meninggalkan Pak Basuki sendirian dengan makhluk gaib yang menginginkan tumbal. Ia merasa putus asa dan sedih, menyadari bahwa meskipun ia telah berusaha membantu, keputusan Pak Basuki telah mengantarkannya pada jalan kehancuran. Keesokan harinya, kabar menyedihkan menyebar di desa. Pak Basuki menghilang, dan peternakan yang dulunya ramai kini sunyi sepi. Warga desa berduka dan bingung, bertanya-tanya kemana perginya juragan kambing yang pernah dihormati. Penyisihan dan kehilangan menghantui desa, dan setiap orang mulai menyadari bahwa praktik pesugihan tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada komunitas secara keseluruhan. Bagas, yang menyaksikan semua ini, merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tahu bahwa Pak Basuki telah membayar harga yang mahal untuk kekayaan yang tidak pernah bisa ia nikmati. Dalam hati, ia berdoa agar tidak ada lagi yang tergoda untuk mengikuti jejak Pak Basuki. Ia berharap bahwa pelajaran pahit ini akan mengingatkan semua orang tentang bahaya dan konsekuensi dari mencari kekayaan dengan cara yang salah. Akhirnya, cerita ini berakhir dengan penyesalan yang mendalam, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati setiap orang yang terlibat. Warga desa belajar bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara instan hanya akan membawa kesedihan dan kehilangan, dan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dihadapi.